Alright guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayeli. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you're trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Guys, welcome back again di Alts Update. Before kita update dari Ethereum, saya pengen ucapin sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini ucapan sudah saya ucapkan sebelumnya, tapi saya memutuskan untuk ucapkan lagi karena saya sekaligus mau remind kalau kita di sini lagi ada event lomba ya. Jadi buat teman-teman yang ingin ikut serta lomba, make sure kalian cek link di deskripsi. Di situ ada penjelasannya, bukan penjelasan sih sebenarnya, kayak link buat kalian klik dan nanti kalian akan pelajarin ada lomba apa aja. Jadi sekarang kita masuk ke dalam penjelasan dulu ya, penjelasan nggak lo ya, update ya daripada si Ethereum. Jadi kita pengen coba cek kondisi terkini di mana Ethereum dan beberapa market crypto kita lihat udah mulai breakdown. So this situation sebetulnya udah kita antisipasi dari beberapa hari lalu tentang shooting star yang terbentuk ya. Itu udah kita bahas beberapa kali. Cuma memang tentu saja di sini kita masih punya beberapa range support yang bisa make sure bahwa market itu masih dalam tanda kutip punya potensi untuk dia rebound kembali ya. Jadi memang sewajarnya guys. Kebayang nggak sih, maksudnya kita ngelihat Ethereum itu udah nge-pump dari harga, dari tanggal 10 Agustus itu dia pump sekitar 22% lebih kurangnya. Dan kalau misalnya sekarang kita di bawah koreksi sekitar 9%, well, menurut saya itu masuk akal sih, make sense ya. Karena kalau kita lihat progresnya pun so far ya, untuk pada Ethereum sendiri case-nya. Wait a minute. Saya hilangin dulu biar teman-teman enak lihatnya ya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini sebetulnya every time kita rebound ada proses dump-nya juga ya. Jadi kita bilangnya ini sebenarnya bukan dump sih. Kalau dump, the true dump yang menurut saya adalah kondisi atau situasi di sini. Nah, ini baru dump ya. Berhari-hari ya, nggak ada remnya ya, nggak ada stopnya. Boom, turun terus, nggak ada rem, nggak ada stop gitu. Nah, kalau menurut saya ini adalah proses penguatan market yang cukup sehat ya. Jadi kalau misalnya nanti suatu ketika kita ngelihat dia turun sampai 1.700 pun belum tentu overall untuk Ethereum ya, itu akan flip menjadi kita bilang bear market atau bearish gitu. Memang sih sebenarnya ada beberapa perhatian yang menjadi satu pertimbangan saya bahwa market maybe udah saatnya mulai kembali meneruskan tren utamanya, dan tren utamanya itu yang kita bicarakan ini adalah overall trend, which means melibatkan time frame weekly, daily, dan ya pokoknya time frame besar gitu ya. Simpelnya kalau kita lihat time frame besar ini masih cukup strong sellers ya. Nah guys, jadi kalau kita lihat ya ini masih cukup strong selling ya, strong selling pressure. Even kita kalau misalkan kita lihat pada ETH sendiri ya, sebenarnya kita Ethereum itu sedang re-challenge area yang bisa dikonsider sebagai salah satu major resistance dan juga major supportnya, dan basically kita udah nge-flip area tersebut ya, dimana kita ngelihat sekarang Ethereum itu sudah bermain di atas range itu. Dan kalau misalkan menurut pandangan saya pribadi, ini kembali lagi depend on the merge ya. Jadi September mendatang itu juga akan menjadi sebuah faktor yang cukup menentukan untuk pergerakan Ethereum, karena seperti yang saya sampaikan di penjelasan video update saya yang waktu lalu ngebahas tentang Ethereum ya. Nah, ini dia teman-teman ya, ngebahas tentang Ethereum, new record dan lain sebagainya. Banyak banget hal-hal baru sih sebetulnya yang dicapai oleh Ethereum ya. Dimana kalau misalkan di sini saya beberapa waktu lalu ada melakukan deep research ya untuk Ethereum, karena menurut saya ini kan adalah satu buah faktor perkembangan luar biasa ya di industri blockchain ini. Dan kalau kita lihat nih dari Glassnode ya, active address-nya pada saat harga Ethereum itu cenderung turun pun kita ngelihat dia justru spike. Dan ini tuh highest ya so far. Ini adalah tertingginya. Nah, saya di sini sempat melakukan ya saya bisa bilang ya, saya sharing lah ya sama teman-teman di advance group, dan saya memutuskan untuk oke lah, kayaknya kita boleh share ini ke publik juga lah ya, supaya teman-teman bisa tahu juga. Oke, wait a second. Sebentar saya prepare dulu guys. Alright. Oke. Sebentar ya teman-teman, lagi loading ya. Nah, ini dia teman-teman ya, udah saya siapkan. Jadi salah satu yang jadi perhatian saya atas research yang saya lakukan adalah ETH setiap tahunnya mengeluarkan sekitar 4,5% dari supply-nya untuk para miners. Jadi kalau misalnya teman-teman mining Ethereum itu dalam setahun itu supply-nya 4,5%. Dan menariknya adalah teman-teman cek ya, kalau misalkan di coinmarketcap.com ya,
kita coba cek untuk Ethereum sendiri. Well, basically there is no maximum supply ya di sini. Jadi maximum supply-nya tuh tanda tanya ya, dalam artian ya sekarang yang sudah berhasil di mining ya total supply-nya ada 122 juta Ethereum dan bersirkulasi sekitar segitu juga. Nah, dalam setahun itu dia mengeluarkan sekitar 4,5% untuk koin baru ya. Jadi di mana average miners dapat sekitar 13.000 koin per hari, dan setelah the merge hanya para stakers aja yang akan mendapatkan reward. Jadi simpelnya kita staking, kita dapat reward ya. Yang miners tuh udah nggak dapat lagi. Plus koin yang dirilis per harinya akan jadi hanya sekitar 1.600 koin atau turun sekitar 90%. Pada case ini menurut saya ETH ini betul-betul mampu menjadi aset yang deflationary ya. Jadi bukan inflationary lagi, karena hanya dengan berasumsi jika seandainya penggunanya tetap sama seperti sebelumnya dan segi project developer di Ethereum chain atau ERC-nya itu bertambah sampai ke para holdersnya juga itu masih sama, malah yang berkurang adalah reward koin barunya. Ibarat bank selama ini cetak uang, sekarang diberi kebijakan di mana cetak uangnya dikurangi 90% ya. Logiknya seperti itu. Jadi makanya the so-called Ethereum 2.0 ini menyebabkan adanya lonjakan active address pada ETH, dan pada 1 Juli kemarin sempat spike sampai 1 juta transaksi dalam satu hari ya. Ini di Ethereum active address-nya. Dan jadi record yang diciptakan Ethereum tidak hanya transaksi future contract terbanyak, akan tetapi juga pada active addresses-nya. Dan ini tentu saja menjadi sebuah hal yang cukup positif untuk kondisi pada si Ethereum. Jadi menurut pertimbangan saya adalah kalaupun kita ngelihat dia turun, well maybe ya ini perkiraan sementara. Range price yang akan dicoba dicapai oleh si Ethereum itu adalah kisaran $1.700, karena kita bisa lihat sendiri di sini terdapat spike ya dan reaction buyers di sana, and then terdapat retest juga pada nextnya, and then boom breakdown. Plus waktu kita balik ya di kisaran range price inilah menjadi area yang menurut saya itu menjadi pertimbangan para trader ataupun para whales untuk kembali melakukan akumulasi ya. Mungkin di situ pertimbangan sementara ini ya. Tentu saja kalau misalkan saya tambahkan exponential moving average, disitulah terdapat range dinding tebal ya yang teman-teman bisa lihat sendiri, which is apakah di range itu kita bisa melihat Ethereum itu kembali rebound. Nah, ini yang kita sekarang sama-sama coba perhatikan dulu. Kita coba pantau terutama dari sisi momentum, itu akan menjadi sebuah konfirmasi yang paling menarik kalau menurut saya ya, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dia turun, jangan panik ya, dalam artian wah Ethereum bakal turun nih sampai ke 900 lagi, balik ke 800 lagi, the merge bakalan gagal total nih dan lain sebagainya gitu ya. Dan pada dasarnya sebenarnya wajar aja sih kalau kita ngelihat dia ketahan ya, karena memang di sini terdapat resistance juga guys dari posisi pergerakan sebelumnya yang diiringi dengan exponential moving average 21. Jadi untuk saat ini view saya mungkin di short term untuk Ethereum itu cenderung turun, tapi di mid term to long term saya belum bisa mengatakan bahwa ini tuh udah totally flip jadi bearish gitu. Bahkan setelah lihat price actionnya secara keseluruhan aja menurut saya menarik, karena kita bisa reclaim area yang seharusnya menjadi dinding paling tebal untuk shortnya ya, atau selling pressure yang bisa diberikan oleh para whales-nya, yaitu di kisaran $1.726 sampai $1.700 ya. Itu perlu diperhatikan oleh kita semua untuk memperhatikan pergerakan Ethereum saat ini gitu ya. Sebenarnya dengan berbagai update yang saya dapatkan, research yang saya lakukan, justru Ethereum ini sangat menarik saat ini, dan seharusnya the merge ini kan for the first time ya. For the first time dari proof of work berubah jadi proof of stake untuk koin yang besarnya tuh seperti Ethereum gitu loh ya, dengan market cap nomor 2 terbanyak di dunia. I think this is bisa dikatakan sebagai once in a lifetime buying opportunity maybe teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau smart gambling, this is it gitu loh ya. Cuma tinggal masalahnya adalah even kita mau gambling sekalipun ya, kalau saya personally tetap memperhatikan reason kenapa saya beli koin ini dan di mana atau range price berapa
plus bagaimana progresnya dari segi momentumnya. Kalau dia turunnya slowing down, cicil, pelan-pelan, kayak penuh dengan kesabaran gitu ya. Oke, berarti kita tahu bahwa selling pressure yang diberikan oleh para holders Ethereum ini itu nggak sebesar yang kita bayangkan ya. Itu menjadi perhatian untuk saya saat ini. Dan kalau kita lihat dari Ethereum Bitcoin pun ya, ETH BTC ini pair yang kita bisa gunakan sebagai sebuah sarana untuk kita mengidentifikasi apakah si Ethereum ini bisa ngeflip si Bitcoin, dalam arti apakah dia bisa jadi leading indicatornya kita untuk pergerakan market ya. Jadi kita bilangnya apa ya bahasanya ya, intinya dia jadi leadernya lah ya teman-teman. Kalau misalnya Ethereum naik, berarti kripto lain most likely akan ikut naik juga ya. Bahkan hari ini ada EOS yang naik 11%. Wow, what is going on with EOS ya. Oke, nah next kita balik lagi ke Ethereum Bitcoin ya. Itu menjadi satu perhatian yang kita bisa perhatikan juga. Jadi kalau misalkan Ethereum Bitcoin di sini posisinya masih lebih tinggi, lebih dominan, walaupun Bitcoinnya turun, mungkin Ethereum nggak akan ikut terpengaruh banget teman-teman. Kayak misalkan contoh biasanya ini biasanya Bitcoin turun 1,5%, biasanya altcoin itu turun bisa 2 kali lipat, which is 3% sampai 4%. Cuma kalau kita lihat Ethereum saat ini, turunnya juga sama, 1,4%. Nggak terlalu terdampak artinya. Oke? Nah, dari time frame hourly-nya sendiri, ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua saat ini adalah posisi Ethereum menurut saya masih relatif cukup baik, di mana Ethereum itu mampu mempertahankan saat ini ketika posisi Bitcoinnya sudah drop dari range trend line-nya, Ethereum di sini belum guys. Kita masih bertahan di atas area major supportnya dan juga area trend line-nya, which means ini bisa dikonsider sebagai justru ya ini kalau menurut pandangan saya buat teman-teman yang suka spekulasi, ya ini buying opportunity dengan risk reward ratio yang menurut saya cenderung kecil gitu ya. Kalau kita lihat ya penempatan stop loss dengan area penempatan target profit di kisaran $2.017, ya itu bagus gitu. Cuman kalau saya sih lebih memilih untuk tidak melakukan transaksi beli di kisaran range price ini. Kenapa? Karena at the same time kita juga bisa lihat ada possibility bahwa Ethereum di sini bisa aja ngebentuk yang namanya C head and shoulders, dan seharusnya kalau dilihat dari neckline-nya, we already breaking the neckline, which means potential target penurunannya itu adalah diukur dari panjang si kepalanya dan kita tarik ke neckline-nya, which is kalau kita tarik di bawah, there you go, sekitar $1.700 akan menjadi potential area yang bisa direvisit oleh si Ethereum, dan teman-teman harus tahu bahwa area tersebut adalah area yang kita bicarakan dari tadi di time frame daily. Ya, kira-kira di time frame daily ya, sekitar $1.700 teman-teman. Akan terdapat area major support terdiri dari exponential moving average, major support horizontal line, dan lain sebagainya ya. Jadi untuk saya saat ini, kalau misalkan untuk Bitcoin, to be honest ya, dengan ngeliat breakdown-nya ini, menurut pandangan saya kita mungkin masih bisa ngelihat Bitcoin turun lagi sampai kisaran range price 22.500, even lower di 21.800 ya. Nanti penjelasannya saya akan update kembali setelah ya tentu saja setelah video altcoin ini. Jadi kita akan ada discussion di sana beberapa hal fundamentally yang bisa mensupport industri cryptocurrency juga ke depannya seperti apa. So I think that's it teman-teman untuk Ethereum. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian ya. Kesimpulannya adalah even dia turun saat ini ya, menurut saya Ethereum masih mendominasi pergerakan daripada si Bitcoin. Somehow the merge itu bisa memberikan kita semacam support ya, dalam arti untuk mengangkat harga Ethereum mungkin sedikit lebih tinggi lagi ya. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya juga, saya ada mempertimbangkan bahwa Ethereum itu bisa naik 2-3 kali lipat dari harga terakhir, which means ya sekitar maybe $3.000 ya. Itu best case scenario, tapi kita belum tahu karena the merge masih bulan depan, dan sejauh ini sentimen membawa kita ke arah yang positif. I think that's it teman-teman. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy the content, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers and goodbye.